kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 21, demikian dikatakan, "Karena itu janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kecongkakan selalu menjadi akar dari persoalan hubungan sosial. Ketika ada orang yang merasa bermegah diri, membanggakan dirinya sendiri, merasa dirinya lebih baik, lebih berjasa, lebih penting, lebih berharga, sehingga mementingkan dirinya sendiri, memandang iri orang lain dan seterusnya, pasti akan selalu ada kekacauan dalam hubungan sosialnya. Maka benarlah yang dikatakan kitab suci dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi sebenarnya berapa sih harga diri manusia itu? Seorang biolog pernah meneliti tubuh manusia dan mengatakan bahwa dalam diri seorang manusia terdapat berbagai unsur bahan kimia seperti lemak, zat besi, fosfor, kapur, air dengan jumlah yang nilainya dalam rupiah kira-kira sebesar data berikut. Lemak yang hanya dapat dibuat sebatang lilin diperkirakan Rp500. Zat besi yang hanya dapat dibuat 1 ons paku diperkirakan Rp300. Fosfor yang hanya dapat dibuat sekotak korek api kira-kira Rp500. Kapur yang hanya untuk melabur sebuah kandang anjing diperkirakan Rp1.000. Air yang dapat diperoleh secara gratis diperkirakan Rp0. Jika perhitungan ini benar, maka nilai seorang manusia hanya sekitar Rp2.300. Waduh, sungguh murah betul kan? Jikalau manusia total dihitung dari nilai tanah, karena memang manusia diciptakan dari debu tanah, berapa meter persigikah yang dibutuhkan untuk membentuk seorang manusia? Jadi mengapa orang bisa menjadi bermegah diri? Inilah yang menjadi kritik Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka berselisih dan saling menyerang, meremehkan orang lain dan menjadi sombong. Apa persoalannya? Persoalan mereka karena mereka merasa memegahkan diri. Seorang merasa lebih besar, lebih pintar, lebih berkuasa, lebih berpengetahuan dari yang lain. Sehingga memunculkan pengelompokan di antara mereka. Ada yang menamakan mereka kelompok Paulus, ada yang mengatakan mereka adalah kelompok Kefas, ada yang mengatakan mereka kelompok Apolos, sesuai dengan pengajar atau yang membawa mereka dalam pertumbuhan imam yang mereka idolakan pada waktu itu. Mereka memperdebatkan perihal pengetahuan dan perdebatan itu seperti ajang kompetisi harus dimenangkan dan dikagumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus, bangunan bait Allah. Pondasinya adalah Kristus. Bangunan yang didirikan di atas pondasi itu boleh memakai berbagai jenis bahan. Baik itu dengan bahan dari emas, dari jerami, dari batu, dari apapun bisa bahan itu digunakan. Tetapi pengerjaan bangunan itu harus mengikuti pondasi awal, yaitu Yesus Kristus sebagai pondasinya. Dan kelak kualitas bangunan itulah yang menentukan apakah bangunan itu betul-betul adalah bangunan bait Allah. Itu akan diuji dengan api, yaitu penderitaan. Sehingga bukan kemegahan atau keindahan fisik bangunan bait Allah yang utama, bukan. Melainkan kehidupan sebagai umat Allah. Itulah penentu kualitas kehidupan umat percaya, seperti yang disebutkan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Kiranya semua orang percaya, di situ diingatkan supaya bersedia dipergunakan sebagai batu yang hidup
dalam bangunan rohani di atas Kristus sebagai pondasi. Demikian juga Paulus menegur jemaat Korintus mengenai pondasi tubuh Kristus, yaitu Kristus itu sendiri yang adalah hikmat Allah dan menjadi bait Allah adalah kasih karunia yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada gunanya untuk sombong, membanggakan diri karena kepintaran atau karena pengetahuan kita. Apa gunanya perdebatan? Apa gunanya bersoal untuk mendapatkan prestise menunjukkan kehebatan atau keunggulan, lebih benar atau lebih pintar? Karena perdebatan dan perbantahan hanya akan membuat hubungan yang tidak baik antara satu dengan yang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, lebih baik kita hidup dalam kebenaran dan berlaku sesuai dengan kebenaran, karena hanya oleh karena karunia-Nya kita telah dibenarkan. Kita telah memiliki semua itu, yaitu kasih karunia Allah dan hikmat Allah, yakni Kristus itu sendiri. Tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri atas orang lain. Tidak ada gunanya meremehkan orang lain. Lebih baik kita memelihara kehidupan dalam kebenaran dan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah ada di antara kita sebagai umat Kristen yang memegahkan diri di atas semua yang telah kita lakukan, termasuk dalam pelayanan. Untuk semua hal yang telah kita lakukan, tujuannya hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah memegahkan diri, sebab memegahkan diri tidak ada gunanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.